Tragis, seorang ibu terpaksa melahirkan di kapal KMP Lome yang berlayar dari Pelabuhan Buton, Riau menuju Batam. Nyawa sang ibu tidak selamat meski menjalani perawatan di Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suwito usai terombang-ambing di laut selama 3 jam. Peristiwa haru sekaligus memilukan terjadi di atas kapal KMP Lome saat seorang wanita berjuang melahirkan buah hatinya dalam perjalanan dari Pelabuhan Mengkapan Tanjung Buton Riau menuju Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Asmidar, wanita berusia 38 tahun, diketahui mengalami kontraksi hebat saat kapal sedang berlayar di tengah cuaca buruk yang disertai angin kencang dan ombak besar di perairan Nongsa Batam. Dengan peralatan seadanya, Asmidar melahirkan seorang bayi perempuan atas bantuan tim medis gabungan. Usai melahirkan, korban sempat akan dievakuasi menggunakan kapal speedboat, namun tingginya ombak membuat evakuasi tak bisa dilakukan. Sang ibu meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suwito setelah melewati perjalanan laut hingga 3 jam, sementara sang anak selamat. Saat ini jenazah almarhumah telah diurus oleh pihak keluarga, sementara sang bayi masih dalam pengawasan medis. Diketahui perjalanan kapal dari Tanjung Buton ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam mencapai waktu 18 hingga 20 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Anyus melaporkan. Akibat sopir hilang kendali, mobil yang membawa 4 anggota polisi tabrak bangunan hingga terbang ke atas gazebo di Bandar Lampung. Akibatnya 1 anggota polisi tewas, 3 lainnya kritis. Sebuah mobil yang ditumpangi anggota polisi ringsek parah dan tersangkut di atas gazebo di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung. Warga dan pengguna jalan mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang dan hilang kendali, menghantam tembok, menyerempet gardu listrik, dan berhenti setelah menghantam sebuah gazebo cucian mobil. Akibat kecelakaan, 1 anggota polisi tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya kritis. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang menimpa koleganya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Anyus melaporkan. Selalu waspada saat bertransaksi secara online. Pemirsa, aksi penipuan terjadi di salah satu gerai ponsel di Blitar, Jawa Timur. Modus pelaku dengan pembayaran menggunakan virtual account dan menunjukkan bukti pembayaran palsu. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi penipuan di salah satu gerai penjualan ponsel di Jalan Veteran, Kota Blitar, Jawa Timur. Pelaku membeli 2 unit ponsel seharga Rp9.700.000. Setelah melakukan pengecekan dan negosiasi, pelaku meminta pembayaran melalui transfer dengan virtual account. Pelaku langsung pergi meninggalkan gerai setelah menunjukkan bukti pembayaran. Namun selang beberapa waktu, hasil mutasi transaksi yang dilakukan karyawan konter menunjukkan tidak ada uang yang masuk. Edisi di store kita kan lagi rusak, jadi kita sarannya untuk langsung transfer aja. Bilangnya menyerahkan bukti transfer yang ternyata itu setelah kita cek tidak valid dan itu kita sadarnya 1 jam kemudian. Usai viral di media sosial, sejumlah netizen juga mengaku menjadi korban penipuan dari orang yang sama. Polisi ungkap 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 20 orang tersangka di sejumlah wilayah di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 3 kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah. Pada Agustus 2025 lalu, polisi menggerebek jaringan judi online dengan situs t6.com dan WE88. Dari operasi yang digelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, dan Jakarta, polisi mengamankan 9 orang tersangka. Pada November 2025, polisi menggerebek jaringan judi online kedua di sebuah unit apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai admin situs dan pengelola keuangan.
Jaringan ketiga berhasil dibongkar pada Desember 2025 terkait judi online internasional dengan situs 1xBet. 5 orang diamankan dari penangkapan yang dilakukan polisi di Kabupaten Cianjur. 20 tersangka judi online ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Emak-emak yang jadi bandar narkoba berpura-pura pingsan saat ditangkap di rumahnya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah warga melakukan perlawanan kepada petugas sehingga pelaku melarikan diri. Terduga bandar. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek seorang ibu rumah tangga terduga bandar narkoba di rumahnya di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat hendak ditangkap, terduga pelaku sempat melarikan diri ke belakang rumahnya dan sempat berusaha untuk membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam toples seberat 97,32 gram. Untuk mengelabui petugas, pelaku berpura-pura pingsan dan mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga pun melakukan penolakan dan perlawanan saat petugas hendak membawa pelaku ke puskesmas terdekat. Terduga pelaku berhasil melarikan diri lantaran petugas mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap ibu rumah tangga tersebut dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Hari pertama sekolah siswa SMA Negeri 12 Padang, Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan, hari ini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sementara itu di wilayah Aceh, belum semua sekolah memulai kegiatan belajar mengajar. Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti kegiatan hari pertama, hari sekolah, upacara bendera yang digelar di halaman sekolah. Sisa lumpur masih tergenang di sekolah, namun ribuan siswa dan guru tetap semangat. Sebelumnya, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terdampak bencana banjir bandang sejak 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat kemarin. Sebelumnya, siswa dan guru melakukan gotong royong membersihkan sekolah dari genangan material lumpur. Jalan menuju SMA Negeri 2 Meredu yang berada di Desa Menasah Bimerah 2, Pidijaya masih dipenuhi lumpur tebal. Kondisi ini membuat sebagian guru dan siswa tidak berani melintasi karena membahayakan keselamatan. Seluruh bangunan sekolah masih berlumpur tebal akibat banjir bandang. Meja, kursi, dan perlengkapan belajar mengajar tak bisa lagi digunakan. Akibatnya, proses belajar mengajar dipindahkan ke bawah tenda darurat yang didirikan di depan sekolah. Ratusan anggota TNI BKO dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan bersama siswa dan guru SMA 2 Pesangan Biren terus melakukan pembersihan sejumlah ruang kelas dari lumpur sampah sisa banjir. Pembersihan difokuskan pada pengangkatan lumpur yang mengendap di ruang kelas dan halaman sekolah. Hingga saat ini tersebar di 15 titik untuk pembersihan sekolah yang masih tertimbun lumpur. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Pidijaya dan Biren Aceh, tim iNews melaporkan.